Kita akan bergeser ke Andre Septian di SMP 89 Jakarta. Betul ya, Andre ya? Tadi ada kendala bahwa di Bandung sempat ada kendala jaringan. Kalau di Jakarta, di lokasi Anda bagaimana, Andre? Ya, selamat siang Anggi, benar sekali meskipun dilakukan secara daring atau online, ternyata memang masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para orang tua siswa saat mendaftarkan anak-anak mereka, baik itu di jenjang dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Terkhususnya di tempat kami meliput saat ini adalah di SMP 89 Jakarta. Kami masih memantau ada beberapa orang tua siswa yang menghadapi kendala saat melakukan pendaftaran. Misalnya kendala mereka lupa password akun untuk mendaftarkan di website spmbjakarta.go.id ataupun kendala lain, misalnya di belakang saya ini ada orang tua siswa yang mengalami kendala karena adanya dua kartu keluarga yang memang lebih dari persyaratan terakhir, yakni berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, tercatat terakhir pada tanggal 16 Juni 2024. Namun di KK tersebut orang tua ini kakaknya terlampir pada bulan Oktober tahun 2024 sehingga memang harus dibantu langsung oleh pihak sekolah. Tapi selain itu ada juga kendala-kendala lain memang atau mengakomodir lainnya dari pihak sekolah, yakni mereka yang ingin mendaftarkan diri secara langsung untuk anak-anaknya baik dari jalur akademik, prestasi maupun non prestasi, ini bisa langsung juga dibantu oleh pihak sekolah. Jadi secara umum gambarannya, meskipun ada beberapa yang mengalami kendala, namun pihak sekolah juga ini turut membantu bagi mereka yang ingin mendaftarkan anak-anaknya secara langsung, terutama ke sekolah SMP 89 Jakarta ini. Dan Anggi, untuk informasi secara lengkap mengenai bagaimana proses seleksi penerimaan murid baru di SMP 89 Jakarta ini, saya akan mengajak Anda wawancara langsung dengan Kepala Sekolah SMP 89 dengan Pak Nur Sehat. Selamat siang, Pak Nur. Selamat siang, Mas. Ya. Pak Nur, bisa digambarkan kepada kami, Pak, bagaimana proses seleksi penerimaan murid baru pada hari ini? Kendala apa yang memang banyak ditemui oleh para orang tua siswa dan menjadi pertanyaan kepada pihak sekolah? Ya, hari ini adalah jalur prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Nah, pada hari ini sekalipun ini adalah daring, tapi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dan ingin bertanya, bahkan yang lupa password, mereka datang ke sekolahan untuk dibantu, dan kami pun para petugas di sini, para panitia ikut membantunya. Nah, kebanyakan dari mereka itu memang antara lain tadi passwordnya lupa sehingga harus di reset lagi di sini. Kemudian juga ada yang memang tadi kartu keluarga. Jadi kartu keluarga yang baru itu lebih dari bulan Juni 2024. Artinya dia sebenarnya punya KK DKI tapi KK lama. Nah, akhirnya dibantu harus dilampirkan semuanya itu, dua-duanya. Karena memang dia adalah berdomisili di DKI. Oke, kemudian Pak, selain mungkin kendala Pak ya, apa yang menjadi pertanyaan dan pembeda antara proses seleksi penerimaan murid baru dari tahun sebelumnya, periode 2024-2025 dengan SPMB tahun ini 2025-2026, Pak? Ya, yang paling pokok yang saya tahu dan kita semua tahu adalah terkait dengan prestasi masif, prestasi massal. Jadi kalau tahun dahulu, tahun 2024 dahulu, itu prestasi yang masif tidak diakui ya. Hari ini, PMB dari ini itu diakui dengan syarat punya sertifikat yang kemudian dikurasi oleh lembaga yang berwenang. Oke. Kemudian Pak, ini kan pada hari ini yang dibuka pertama adalah jalur prestasi ya. Akademik maupun non akademik. Betul. Kemudian bagaimana sih antusias orang tua siswa? Karena tadi saya juga melihat banyak banget orang tua ini yang mereka selalu melihat bagaimana perhitungan kumulatif dari total yang kemudian diterima oleh SMP 89. Ya, jadi kan mereka bisa mendaftar dengan daring maupun langsung ke sekolahan dan mereka bisa memantaunya. Nah, untuk jalur prestasi ini kan memang tidak banyak ya, kalau di 89 itu terbatas ya. Tadi 58 ya, 58 orang. Nah, itu yang diperebutkan itu untuk hari ini, sehingga mereka orang tua ya harus memantau betul itu diterima di sini apa enggak. Nanti kan kalau tidak diterima artinya tergeser, berarti dia harus melihat di pilihan yang kedua dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kalau misalnya ini berapa hari Pak untuk orang tua siswa punya ancang-ancang kalau misalnya tidak diterima di jalur akademik bisa menggunakan jalur lain?
Ya, ini kalau untuk jalur prestasi ini ada 3 hari, 16, 13, 16, 17, 18 bulan Juni ini. Dan setelah itu bisa mengikuti jalur lain di tanggal 23 nanti. Ya, Kalau untuk jalur lain Pak, ada jalur afirmasi ya, Ya, kemudian betul. domisili. ya ada jalur afirmasi, kemudian ada jalur domisili. Kemudian juga ada jalur pindah tugas orang tua atau mutasi. Nah, di jalur afirmasi itu bisa dilihat nanti dimulai tanggal 23 terutama untuk yang prioritas 2 ya, yang KJP dan seterusnya itu mulai tanggal 23 nanti dan untuk domisili nanti di tanggal 30 ya. Terakhir Pak, apa himbauan atau masukan bagi para orang tua murid ya, mungkin saat ini baru pertama kali memasukkan anaknya ke sekolah menengah pertama, khususnya hal-hal apa yang harus diperhatikan agar tidak menjadi bolak-balik, kemudian prosesnya cepat selesai? Ya, memang harus memahami dulu persyaratan yang sudah dikeluarkan dari Dinas Pendidikan ya. Itu bisa dibaca secara online maupun di sekolah-sekolah juga sudah dipasang banner seperti di 89 dan mereka bisa memahaminya gitu ya, dipahami terlebih dahulu dan saya himbau tidak usah panik ya, tidak usah panik. Ini jalurnya kan masih banyak. Ini masih baru jalur prestasi, masih ada afirmasi, masih ada jalur domisili dan juga masih ada jalur mutasi. Jadi ya sabar saja, tenang saja Bapak Ibu yang merupakan warga DKI, ya silakan ikuti prosesnya, insya Allah diterima. Oke, terima kasih untuk informasinya Pak Nur Sehat untuk Kepala Sekolah SMP 89 Jakarta. Mungkin karena memang orang tua pengen yang terbaik Pak ya untuk anaknya. Jadi itu dia Anggi, informasi dari Kepala Sekolah SMP 89 Jakarta untuk proses seleksi penerimaan murid baru di tahun 2025-2026. Tapi secara gambaran umum selain tadi ada jalur prestasi baik dari akademik maupun non-akademik yang akan berlangsung hingga tanggal 20 Juni 2025 ini, ada juga jalur lainnya yang masih bisa ditempuh oleh orang tua siswa. Tadi ada jalur afirmasi, khususnya jalur afirmasi ini bagi anak asuh panti, kemudian anak tenaga kesehatan COVID-19, kemudian penyandang disabilitas. Ada juga jalur afirmasi prioritas kedua bagi siswa pemegang kartu Jakarta Pintar. Ada juga jalur domisili untuk di sekitaran ataupun 2 kelurahan dari SMP 89 atau di sekolah lainnya. Kemudian juga ada jalur mutasi bagi orang tua siswa yang kemudian pindah ataupun masuk ke wilayah Jakarta. Untuk sementara demikian Anggi, kami masih akan terus memantau bagaimana jalannya proses seleksi penerimaan murid baru khususnya di SMP 89 Jakarta. Kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.